saya Kristika Palar dengan NIM 18 14 20 10 21 kelas A1 semester 7 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas video project ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Keperawatan dengan nama dosen Nurse Sisviani Sarimin Skep Mkep SPAN. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu materi tentang manajemen keperawatan. Yang pertama, pengertian manajemen keperawatan. Manajemen adalah sebuah kegiatan yang sangat kompleks namun teratur, sehingga bila manajemen dilaksanakan dengan baik akan mencapai hasil kegiatan yang maksimal. Manajemen adalah diibaratkan sebagai sebuah mesin produksi yang bekerja secara efisien dan cepat menghasilkan produk maksimal yang memerlukan motivasi dan kerjasama. Sedangkan manajemen keperawatan adalah penggunaan waktu yang efektif, karena manajemen adalah penggunaan waktu yang efektif, keberhasilan rencana perawat manajer klinis yang mempunyai teori atau sistematik dari prinsip dan metode yang berkaitan pada institusi yang besar dan organisasi keperawatan di dalamnya, termasuk setiap unit. Selanjutnya kedua, fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen ada 4 bagian, yaitu pertama, perencanaan. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan merupakan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, perorganisasian atau organizing. Perorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Perorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pengarahan merupakan suatu penyampaian pesan dan instruksi yang menyebabkan staf mengerti apa yang diharapkan sehingga dapat membantu tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses pengecekan dan penelusuran penyimpangan dari arah yang direncanakan yang merupakan aktivitas berkesinambungan dan dibuat berdasarkan evaluasi pada waktu kegiatan sedang berjalan. Kemudian ada peran manajer. Peran manajer dapat mempengaruhi faktor motivasi dan lingkungan, tetapi faktor lain yang mungkin mempengaruhi tergantungnya tugas, khususnya bagaimana manajer bekerja dalam suatu organisasi. Secara umum, peran manajer dapat dinilai dari kemampuannya dalam memotivasi dan meningkatkan kepuasan staf. Selanjutnya ada peran kepala ruangan. Adapun tanggung jawab kepala ruangan adalah peran kepala ruangan harus lebih peka terhadap anggaran rumah sakit dan kualitas pelayanan keperawatan. Bertanggung jawab terhadap hasil dari pelayanan keperawatan yang berkualitas dan menghindari terjadinya kebosanan perawat serta menghindari kemungkinan terjadinya saling melempar kesalahan. Kepala ruangan di sebuah ruangan keperawatan perlu melakukan kegiatan koordinasi kegiatan unit yang menjadi tanggung jawabnya dan melakukan kegiatan evaluasi kegiatan penampilan kerja staf dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan pemberian asuhan keperawatan. Selanjutnya ada uraian tugas perawat pelaksana, yaitu yang pertama, perawat penanggung jawab obat, yang kedua, perawat penanggung jawab cairan,
dan yang ketiga perawat pelaksana. Sekianlah penjelasan singkat dari saya tentang materi manajemen keperawatan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas seperti Fakultas Keperawatan ditambah dengan profesi nurse, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Fisip. Maka dari itu, saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju Unpi, Jaya Unpi. Terima kasih.